نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. Hadirin yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan kudrat dan iradatnya sebagai bukti kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar hamba ini tidak mengalami kesusahan baik kehidupan dunia ataupun akhirat, agar kehidupannya bahagia, mulia dunia dan mulia akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan nikmat yang besar atau nikmat yang paling besar di antara seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada makhluknya, yaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin yang mulia, nikmat ini nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat. Cuma masalahnya hari ini nikmat ini belum dirasakan nikmatnya, sehingga hadirin mulia, kekurangan dalam iman dan Islam tidak terasa pentingnya. Sebagaimana kita hari ini telah merasakan nikmatnya sehat jasmani, bila mana berkurang kesehatan jasmani kita, maka kita merasa bahwa kita penting untuk berobat, karena kita sudah merasakan manfaat manisnya, enaknya punya kesehatan jasmani. Hadirin yang mulia, berkali-kali disampaikan bahwa kita sering dengar agama adalah nikmat yang paling besar, iman dan Islam nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat. Kenapa dikatakan begitu hadirin mulia? Karena nikmat iman dan Islam ini, kalaulah sekiranya kata alim ulama nikmat ini tidak wujud dalam kehidupan di dunia, maka seluruh nikmat-nikmat di bawah daripada nikmat dan Islam, seluruh nikmat-nikmat yang lainnya, maka tidak akan pernah kita rasakan. Kenapa hadirin mulia? Kalaulah iman dan Islam tidak wujud dalam kehidupan dunia ini, akan dihancurkan, dikiamatkan oleh Allah. Kalau dunia sudah dikiamatkan Allah, orang tidak akan merasa bahagia bersama istri, anak. Kalau orang hadirin ketika dunia sudah dikiamatkan, dihancurkan Allah, maka makan tidak akan terasa enak lagi. Semua yang nikmat-nikmat kita itu maka terhenti seketika. Begitu hadirin mulia nilai atau pentingnya daripada atau besarnya daripada nikmat iman dan Islam. Jadi seluruh nikmat-nikmat yang lain kita rasakan hari ini karena berkat daripada nikmat iman dan Islam masih wujud di atas dunia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka
yang menjadi permasalahan hari ini, nikmat ini belum dirasakan oleh orang Islam. Manisnya iman, manisnya Islam itu belum dirasakan. Sehingga hadirin mulia, hari ini orang tidak ada kesungguhan, tidak ada usaha untuk sungguh-sungguh mengusahakan perkara yang besar ini. Kalau orang paham hadirin mulia dan pernah merasakan nikmatnya iman dan Islam, maka hadirin mulia, maka ini manusia akan berusaha berbondong-bondong hadirin mulia, korbankan apa saja hadirin mulia demi wujudnya iman dan Islam dalam kehidupannya. Siapakah yang paham nikmat iman dan Islam adalah para nabi, para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah. Mereka adalah memahami nikmat ini sehingga adalah mereka habis-habisan. Mereka sanggup korbankan harta habis hadirin mulia, bahkan masa mereka habis, jiwa mereka korbankan hadirin mulia demi wujudnya iman dan Islam. Hadirin mulia, sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga tidak akan ada wujud, tidak akan pernah wujud tanpa nikmat iman dan Islam. Cerita bohong hadirin mulia kalau hari ini orang merasakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan dengan banyaknya uang, dikarenakan hadirin mulia, karena mempunyai kelebihan dalam benda-benda dunia, ini suatu kedustaan hadirin mulia. Kalaupun memang dia senang, disenangkan Allah dikarenakan benda-benda dunia, dan itu pun tidak akan pernah lama. Kalaulah tidak ada iman dan Islam di dalam kehidupannya dan dia bahagia dengan apa yang dimiliki yaitu benda-benda dunia, setelah datang kematian maka dia akan sengsara selama-lamanya. Hadirin mulia, dikatakan satu orang yang tidak pernah susah di atas dunia, lalu dicelupkan Allah ke dalam nerakanya Allah sekejap saja, sebentar saja, dicelup sebentar. Maka dia diangkat lalu ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah kamu pernah susah? Apakah kau pernah mengalami kesenangan? Maka hamba katakan, karena hadirin mulia, karena penderitaan begitu dahsyat di akhirat Allah Ta'ala, kesenangan dialami di dunia ketika itu mulia, maka tidak teringat olehnya. Bahkan dia katakan, aku tidak pernah senang wahai Allah. Satu orang yang mulia yang dalam hidupnya pernah susah, senang terus, ini Pak maklum, tak pernah senang, tak pernah susah, senang terus dalam kehidupannya, tetapi tidak ada agama, dan inilah dikatakan kesenangan yang menipu. Jadi dia membawa iman, tidak mengusahakan iman dan Islam dalam kehidupannya, sehingga mati tidak ada iman, tidak ada Islam dalam kehidupannya, maka sengsara selama-lamanya. Hadirin mulia, maka yang kita inginkan bagaimana kesenangan, kebahagiaan terwujud adalah kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, bukan yang menipu. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dalam suatu kampung, kalau hidup agama, hidup suasana agama, hadirin mulia, agama Islam wujud dalam kehidupan bermasyarakat, maka janji Allah hadirin mulia, keberkahan Allah akan turunkan dari langit dan keberkahan Allah keluarkan daripada bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Masya Allah Pak, Allah akan berikan turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi apabila suatu kampung, penduduk suatu kampung beriman, bertakwa kepada Allah. Ini perkara nih Pak, Pak, perkara ini bukan perkara main-main Pak, perkara pasti. Perkara pasti yang Allah akan datangkan apabila penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, maka kampung itu Allah datangkan keberkahan. Keberkahan itu apa? Di balik keberkahan ada ketenangan, ada kesenangan, ada kemudahan. Apalagi ada kenyamanan. Di situnya terkandung dalam hadliah semua hadliah. Di balik keberkahan ada kemudahan. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga yang berkah, walaupun rumah gubuk hadirin mulia, di dalamnya ada amalkan agama, maka Allah akan jadikan rumah itu sebagai rumah
yang penuh dengan rahmat, rumah yang penuh dengan berkah, sehingga maka akan keluar dari mulut nanti dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku seperti surga. Seperti itu. Maka inilah yang kita harapkan hadirin, yang kita usahakan hari ini, yang kita perjuangkan hari ini. Yang mana hadirin kita meluangkan sedikit masa kita, kita korbankan sedikit pada harta kita, kita korbankan sedikit pada diri kita, sanggup bersusah-susah demi wujudnya agama, nikmat yang paling besar Ta'ala. Dan ini pasti hadirin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini pasti, perkara pasti. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan aku, pasti lam taukid kata alim ulama 12 kali. Pasti akan aku berikan jalan-jalan hidayah. Orang yang mendapat hidayah hadirin mulia, orang yang mendapatkan cahaya hidayah dalam hatinya hadirin mulia, orang seperti ini maka hidupnya penuh berkah, penuh rahmat dalam kehidupannya. Setiap orang melihatnya penuh rasa ada ketenangan. Orang nengok aja ada tenang, nampak lihat orang tua. Dan jiwanya akan ditenangkan oleh Allah Ta'ala. Dan inilah maksud hadirin mulia. Bagaimana hadirin kita hari ini keluar di jalan Allah Ta'ala, mengusahakan cahaya hidayah, maka wujud nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang dalam jiwa kita. Jadi inilah harapan kita Pak, sehingga yang dikedepankan nanti nafsu yang tenang, nafsu yang jiwa yang tenang. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah seperti itu, berbalik 180 derajat terjadi perubahan. Yang dulunya mengikuti nafsu amarah dan nanti akan mengikuti nafsu mutmainnah. Dan inilah hadirin mulia, nafsu inilah yang akan selamat nanti di sisi Allah Ta'ala. Nafsu inilah akan selamat di sisi Allah Ta'ala. Maka itu perkara ini hadirin mulia, maka kita akan keluar di jalan Allah, usahakan ini agama, iman dan Islam sehingga agama ini wujud dalam kehidupan kita dan bisa tersebar kepada orang lain. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cahaya hidayah inilah hadirin mulia, orang bisa taat kepada Allah. Dengan cahaya hidayah ini orang bisa selamat dari azab Allah. Dengan cahaya hidayah ini orang bisa selamat daripada padang mahsyar. Hadirin mulia, hari ini kita tidak tahu nilai pada cahaya itu sendiri. Kalau bagaimana kita merasakan Pak, bagaimana kita menganggap penting itu cahaya, ketika cahaya ini Pak, ketika kita sudah berada di alam kubur, ketika sudah berada alam mahsyar, maka cahaya inilah hadirin yang akan menerangi kita. Di padang mahsyar nanti Pak sungguh gelap, walaupun matahari dekat sejengkal daripada kepala. Ada mengatakan 1 mil, ada riwayat mengatakan 1 mil daripada kepala. Tapi bila mana hadirin ketika itu tidak ada iman dan Islam, tidak ada hidayah dalam dirinya, maka yang ada gelap hadirin mulia, kegelapan. Dan nanti orang akan berjalan mengikuti cahayanya masing-masing, sesuai dengan cahayanya Pak. Ada yang cahaya nanti seperti matahari, ada yang seperti bulan. Bahkan orang-orang munafik tidak punya cahaya, ingin mengikuti cahaya orang beriman ketika itu tak sanggup, bahkan dipisahkan oleh Allah. Orang kafir sedikit pun tak punya cahaya. Hadirin mulia, begitu juga di atas dunia. Baru kita tahu Pak, kalau butuhnya cahaya itu kapan kita ada gelap. Keadaan gelap itu baru kita merasakan pentingnya butuh cahaya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hari ini kita meluangkan waktu 3 hari keluar di jalan Allah Ta'ala. Maka insya Allah kita akan buat kerja ini dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang besar, dengan niat yang benar, dan dengan sungguh-sungguh. Kenapa hadirin mulia? Karena perkara ini perkara penting Pak, perkara yang paling penting di antara yang penting. Kalau perkara ini kita usahakan dengan niat yang benar, dengan sungguh-sungguh, maka pasti perkara ini akan datang dalam hidup kita. Nah itulah agama, perkara yang besar Pak, agama. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa niat kita? Yang pertama, kita ini islah diri kita. Apa yang nak kita islah pada diri kita? Iman kita. Bagaimana iman kita ini betul kepada Allah, keyakinan kita semakin bertambah, semakin kuat. Dialah Allah, dialah Allah. Sehingga dikatakan mulia, kalau sudah masuk kekuatan iman, cahaya iman dalam hati kita, Masya Allah, kamu tidak akan pernah mengenal Allah sebelum kamu mengenal diri kamu. Hadirin mulia, bagaimana kita bisa mengenal diri kita, kelemahan kita, banyaknya dosa kita, kalau sementara cahaya iman dalam hati kita gelap, tidak ada, maka kita tidak akan pernah, akal logika kita tak bisa melihat kebenaran dalam diri kita, bahkan dosa-dosa dalam diri kita pun tak nampak. Tapi yang bisa memahami, melihat dengan daripada jiwa kita Pak, banyaknya dosa,
menyadari banyak dosa, menyadari dengan kelemahan kita bahwa kita ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, tidak memiliki apa-apa melainkan dimiliki oleh Allah. Maka dibutuhkan cahaya iman, baru kita kenal siapa diri kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Maka baru seakan-akan Masya Allah kita ini butuh Allah. Orang kalau sudah masuk cahaya iman dalam dirinya, maka dia akan kenal siapa dirinya, kelemahannya, ketidakmampuannya, ketidakpunyaan apa-apa, maka dia baru mengetahui bahwa Allah lah segala-galanya. Maka adalah para sahabat, para sahabiah telah mengusahakan perkara ini, sehingga hari mulia sahabat dan sahabiah telah menafikan apa yang dilihat oleh mata mereka sendiri. Apa yang dilihat oleh matanya tak dianu lagi, tidak ada, tidak terkesan lagi maksudnya. Manfaat mudarat tetap datang daripada Allah. Tak ada kesan dalam pandangan sahabat. Melihat emas dengan kotoran sama saja, manfaatnya tak ada, mudaratnya pun tak ada. Yang mendatangkan manfaat Allah, yang mendatangkan mudarat tetap Allah. Di pandangan sahabat seperti itu. Bahkan hadir mulia ketika ditanya berapa kaki onta, tetap juga dinafikan oleh sahabat. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Begitu hadir mulia, saking masuknya keyakinan dalam hati mereka bahwa hanya Allah saja yang bisa memastikan sesuatu, mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, hanya Allah saja, titik. Begitu yang ada di pandangan sahabat. Maka di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika melimpah ruah datanya ghanimah ketika itu mulia, Masya Allah, mereka lagi tak terkesan hadir mulia. Ketika itu anak-anak sampai bermain kelereng daripada berlian, mahkota-mahkota raja, Masya Allah, dijadikan mainan-mainan anak-anak ketika itu. Tidak ada nilai hadir mulia. Bahkan Umar katakan kalau perkara ini baik, tentu Allah datangkan kepada dua orang sebelum kami, yaitu Nabi dan Abu Bakar. Begitu Pak, mereka sudah melihat dengan kekuatan basyirah mereka, dengan pandangan mata hati mereka, dengan hakikat ini dunia. Makanya Pak, dulu para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah, para tabi'in mereka tuh Masya Allah tak terkesan dengan benda dunia luar biasa Pak. Memang tak ada lagi. Hanya Allah saja yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dalam kehidupan ini. Makanya di zaman sahabat tuh subhanallah, benda menghadapi orang banyak, menghadapi musuh yang banyak tak terkesan. Yang ada hanya kemenangan hanya milik Allah. Seperti itu yang di hati sahabat. Kehebatan hanya milik Allah, kemenangan hanya milik Allah. Itu yang dalam hati sahabat. Sehingga dia Allah akan nyatakan, wujudkan sesuai dengan sangkaan hambanya. Sementara sangkaan kita ini tergantung kekuatan cahaya iman di dalam hati kita. Kalau iman kita melemah, maka sangkaan kita kepada Allah akan melemah. Contohnya adalah datang penyakit ini, ini bahaya nih penyakit ini, maka sangkaan kita, karena cahaya iman lemah, maka masuklah kebesaran badan makhluk sehingga mengatakan ini penyakit yang berbahaya. Bahkan bahasa-bahasa apa namanya yang menyuntik ke kepala itu untuk mempengaruhi bahwa ini bahaya, sehingga juga mempengaruhi hati kita sehingga kita menganggap ini bahaya. Kalau bahaya jadi bahaya dia. Hadirin Allah Taala, sahabat tidak. Mereka telah nafikan. Yang mendatangkan bahaya Allah, yang mendatangkan kemenangan Allah, yang mendatangkan kekalahan Allah, hanya Allah semata. Kalau orang semua, kalau orang sudah dekat sama Allah, bersama Allah, maka hidupnya akan ditolong Allah. Masya Allah. Ini keyakinan sahabat. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tak heran Pak, seluruh musuh-musuh Islam ketika itu, kekuatan-kekuatan orang kafir yang ingin menghancurkan Islam ketika itu, maka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu demi satu. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan jumlah sahabat yang jumlahnya sedikit ketika itu Pak. Kalau secara logika tak masuk akal Pak, bisa menguasai 2/3 dunia dengan jumlah yang sedikit. Hari ini berbanyak jumlah Islam hari ini. Kenapa tidak berpengaruh? Mengapa tidak ada power? Kenapa tidak ada izzah? Kenapa kata ulama? Karena Islam tidak wujud, iman sempurna, iman dan Islam tidak sewujud dalam kehidupan mereka. Hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi nak kita perbaiki? Ibadah kita, ubudiyah, ibadah kita. Selama keluar jalan Allah, ibadah kita mau perbaiki. Bagaimana ibadah baik, ibadah fardu maupun ibadah sunat kita. Bagaimana hendaklah kita perbaiki sehingga hendaklah ibadah kita ini betul-betul mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Pertama, syarat pertama iman yang benar, kemudian dengan ibadah cara yang benar, itu caranya Rasulullah. Kalau orang iman betul, ibadahnya tak betul, maka ibadah seperti ini tidak mendatangkan kesan. Buat amal ibadah tapi tidak mengikuti cara Rasulullah, maka ibadah tidak mendatangkan kesan yang baik pada diri yang beramal.
Nah, jadi kalau ibadah itu berdasarkan keyakinan yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah atau sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah ini akan mendatangkan kesan dalam jiwanya, maka akan mendatangkan ketenangan, ketenteraman sebagaimana janji Allah Ta'ala dan dari sabda Rasulullah SAW, apabila satu orang hamba berbuat suatu kebaikan maka naik berupa cahaya putih dan akan menurunkan kebaikan-kebaikan kepada yang melakukannya. Nah, itu janji Allah, ketenangan. Ini kesan. Kalau amal atau kalau iman baik, amalnya betul, maka dia mendatangkan kesan yang baik kepada yang mengamalkannya. Tapi kalau ada orang beramal tapi bertambah resah jiwanya, bertambah gundah gulana hatinya, maka ini ada masalah. Masalah apa? Ada masalah dalam jiwanya. Mungkin imannya lemah. Sholat juga tapi susah ya, hati saya tetap susah, pikiran tetap kacau. Kenapa? Imannya bermasalah, amalnya betul tapi imannya bermasalah. Ada imannya betul, amal yang salah juga ini bermasalah juga, tidak bisa. Karena dua perkara ini tak bisa dipisahkan. Ibaratnya dua jalan rel kereta api itu tak boleh ada satu, harus ada dua-duanya. Jadi hadirin Allah Ta'ala, iman yang benar dengan beramal dengan cara yang benar itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadirin, apa yang kita benarkan, hadirin, kita perbaiki dalam diri kita, muamalah kita. Muamalah kita mau kita perbaiki. Hutang piutang segala macam ini kita kita ingat, perlu kita catat. Jadi alhamdulillah perlu kita catat, maka kita bagaimana kita perbaiki muamalah dalam berdagang apa, jangan sampai masalah timbang menimbang, takaran betul-betul kita perhatikan, karena hal ini berbahaya alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah kalau muamalahnya besar, muamalahnya benar, maka dia akan juga bisa jadi menjadikan asbab hidayah untuk orang lain juga. Kemudian muasyarah, kita mau perbaiki muasyarah hubungan kita sama kita, suami istri, kepada anak, hubungan sama bapak, hubungan sama tetangga, jiran tetangga. Hadirin mulia, hanya yang bisa memperbaiki hanya dengan agama. Agama ini akan terjadi muasyarah yang baik. Dengan mengamalkan ini agama, maka terjadi muasyarah yang baik. Jadi hubungan yang baik. Tanpa muasyarah yang baik dengan agama ini, maka muamalah muasyarah akan jadi buruk, bahkan akhlak pun akan jadi buruk. Inilah maksud kita menyempurnakan iman dan amal ini, agar muamalah muasyarah akhlak kita akan jadi baik. Karena kuncinya di situ semua. Kuncinya imannya baik, amalnya baik, otomatis muamalahmu akan jadi baik nanti. Muasyarah akan jadi baik, akhlaknya akan jadi baik. Tapi kata alim ulama ini perlu pertingkatan, Pak. Kalau imannya masih level 1, level 1, wali baru kadang-kadang baru kuat ibadahnya. Terkadang-kadang muamalahnya rusak, muasyarahnya rusak, akhlaknya rusak. Maka ini perlu diusahakan lagi, dikuatkan lagi imannya. Iman yang kuat, semakin iman kuat, semakin baik amalnya. Semakin baik amalnya, semakin baik muamalahnya. Semakin baik muamalahnya, semakin baik muasyarahnya. Karena berkaitan semua. Orang kalau mencari nafkah dengan cara yang haram, maka nanti akan terjadi kerusakan pada bab muasyarah. Dikasih makan anaknya, keluarganya makan makanan yang haram, sehingga anaknya Pak menjadi nakal, bahkan masya Allah ada yang tega membunuh kedua orang tuanya. Ini kenapa ya? Karena bisa saja disebabkan karena bab makanan yang dikasih keluarga, bab perkara yang mengandung yang kata bab haram. Jadi inilah menyebabkan dia, masya Allah, anak pun tumbuh dari daging-daging haram, maka masya Allah anak seperti itu tumbuh dengan kehidupan yang masya Allah, yang akhlak yang buruk, muamalah muasyarahnya rusak. Jadi harus berkaitan, saling berkaitan. Kemudian akan menjadi akhlak yang mulia. Jadi targetnya alhamdulillah, bagaimana akhlaknya Nabi, akhlaknya para sahabat, maka timbul akhlakul azimah. Akhlak azimah ini akhlak yang paling besar, akhlak yang paling agung. Membalas kebaikan daripada membalas keburukan dengan kebaikan. Orang buat jahat awak balas kebaikan. Ini yang paling berat, akhlakul azimah. Nabi diludah tiap hari pergi Nabi lewat diludah satu orang pemuda. Alhamdulillah, satu ketika Nabi melewati lagi, maka tak didapati muda itu meludahi Nabi. Maka bertanya nih Rasulullah, di mana orang yang sering meludah saya muda itu? Katanya dia sakit. Maka Rasulullah bergegas Pak dengan akhlakul azimah, bergegas pulang rumah cari ambil makanan, dan dijumpai orang yang meludahnya itu dan diberi hadiah makanan. Masya Allah, nangis nih pemuda. Wahai Muhammad, katanya, ya Rasul, wahai Muhammad, banyak ketika selama aku sakit ini tak adalah yang engkau lah orang yang pertama menjenguk aku, sementara sehari-hari aku telah berbuat keji terhadap kamu, telah melakukan hal-hal yang hal-hal yang menyakitkan
Sementara ya wahai Muhammad, kau telah datang kepada aku membawakan aku seperti ini, melayani aku seperti ini. Saksi oleh Rasulullah wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Ini akhlakul azimah. Akhlakul azimah ini Pak, masya Allah bisa menjadi asbab hidayah. Bahkan banyak orang-orang mendapat hidayah karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin mulia, maka maksud yang paling utama ya, nilai apa, barometer iman itu sempurna ditengok daripada akhlaknya. Tidak sempurna iman seorang itu kalau akhlaknya belum sempurna. Jadi barometer nak lihat imannya sempurna, akhlaknya. Barometer kata ulama akhlak. Jadi maksud Rasulullah dihantar untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini maksud kita mulia, kita keluar dari Allah Ta'ala sampai akhlak ini menjadi akhlak sebagaimana akhlak Nabi dan para sahabat. Memuliakan orang, menghormati orang, menghargai, menyayangi. Timbul sifat seperti ini mulia, sifat mahabbah, sifat sabar, sifat masya Allah, sifat penolong. Ini yang kita hendaki mulia, sehingga sifat-sifat ini atau akhlak mulia ini wujud dalam kehidupan kita. Dan selama kita keluar dari jalan Allah, mesti ada aturan-aturan mainnya supaya kita ini betul-betul diperbaiki Allah. Kalau tidak ikut aturan maka tak diperbaiki juga. Banyak juga Honda dimasuk bengkel, tapi yang tukang bengkel ini salah, yang ini yang rusak ini pula yang diganti. Tak betul lah Hondanya. Kata yang ini apanya rusak, ini yang rusak. Tapi karena bengkel ini tak paham aturan, tak tahu caranya memperbaiki, tak ikut aturan, lainnya rusak, lain pula yang dibetulkan. Akhirnya tak kelar lah. Jadi hari mulia, maka kita ini ada aturan main untuk keluar di Allah Ta'ala. Apa yang mesti kita perbanyak selama keluar, apa yang harus kita kurangi selama kita keluar di Allah Ta'ala, apa yang mesti kita jaga, apa yang mesti kita tinggalkan, apa yang tak boleh bicarakan. Kalau perkara ini kita jaga, maka otomatis tuh Pak akan terjadi islah perbaikan. Kalau tidak kita amalkan ini, maka tidak ada perbaikan. Jangan harap ada keperbaikan walaupun keluar berkali-kali. Apa itu mesti diperbanyak? Banyakkan dakwah. Dakwah kebesaran Allah, cerita kehebatan Allah. Kalau bagi ibu-ibu, nanti ada datang tamu, sebelum kita mulai bicara, cerita kebesaran Allah. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah Bu, Kak, Allah pertemukan kita. Ini apa, masya Allah. Ini udah cerita kebesaran Allah, pertemukan kita. Allah telah berikan kita sehat. Ini semua datang daripada Allah. Sehat Bu. Boleh seperti itu. Jadi sebelum kita mulai berkenalan dengan ibu-ibu yang datang nanti sebagai tamu, datang mengunjungi kita, maka kita cerita kebesaran Allah sebelum cerita-cerita yang lain. Masya Allah, alhamdulillah Bu, Allah telah pertemukan kita, Allah telah sehatkan kita Bu ya. Ini semua nikmat daripada Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita banyak cerita kebesaran Allah. Sesama kita juga, sesama kita cerita kebesaran Allah, datang tamu cerita kebesaran Allah. Sebelum naskil cerita kebesaran Allah dulu. Sebelum kita taskil menunaikan keluarga Allah, cerita kebesaran Allah dulu. Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya untuk diri kita, jangan untuk orang lain, supaya iman itu masuk dalam hati kita, kekuatan iman. Kemudian alhamdulillah banyak cerita besar bapak-bapak gitu juga. Kemudian banyakkan ta'lim wa ta'lum. Ta'lim yang mujahadah itu ta'lim, apalagi ibu-ibu. Ta'lim mujahadah. Jadi alhamdulillah duduk ta'lim apa maksudnya? Maksud duduk ta'lim alhamdulillah untuk memasukkan nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah. Walaupun ibu tak paham, tak tahu, baca ayat tak tahu, apa tak tahu, ikut aturan duduk taklim, itu nur taklim itu Allah masukkan dalam hati kita. Yang masukkan nur taklim itu Allah. Bukan karena dia pandai, bukan karena dia pandai bercakap, karena pandai dia fasih dalam bercakap, bukan pandai dia baca taklim, bukan. Tapi sejauh mana kita adab dalam taklim kita terjaga, sejauh itu nur kalamullah, nur sabda Rasulullah akan masukkan dalam hati kita. Insyaallah ya. Jadi sungguh-sungguh duduk taklim, sungguh-sungguh. Jadi kalaupun ada kawan ibu-ibu lain tertidur, maka picik-picik lah. Kan jangan sampai lah, namanya mujahadah atau mujahadah. Sedikit kadang tidur ya, masya Allah, duduk dalam taklim mujahadah. Bisa jangan sampai tertidur dalam takdir. Kalau ada yang kawan tertidur, kita usut belakang deh pelan-pelan supaya jangan tidur dalam taklim. Walaupun masih tertidur juga lagi, mungkin penat, mungkin berarti kita baik sangka, mungkin tahajudnya mungkin dari jam 1 atau jam 12 sampai pagi tak pakai tidur. Masya Allah, baik sangka seperti itu. Karena kalau kita baik sangka yang datang kebaikan, kalau kita buruk sangka yang datang keburukan. Itu sudah pasti melihat makanya kita gunakan 4 saluran ini dengan baik-baik saja. Melihat dengan sangkaan baik, dengar dengan baik, sering pikir baik, apalagi
cakap-cakap baik, maka kebaikan akan datang dalam kita. Tapi kalau buruk-buruk, sangka buruk, suka nengok buruk, suka dengar-dengar yang buruk, maka keburukan akan datang dalam diri kita, insyaallah ya. Kemudian hadirin kita akan banyakkan zikir dan ibadah. Waktu-waktu yang luang, jangan ada waktu-waktu yang luang tanpa zikir dan ibadah. Waktu yang luang yang paling mudah tuh zikir. Duduk santai pun, duduk goleng-goleng pun bisa zikir. Apalagi ibu-ibu yang tak pandai ngaji kan, sempatkan waktu untuk belajar, walaupun alik bata satu kali keluar karena kita dah uzur kan, umur 67 tetap ada usaha. Walaupun 3 hari ini alik bata, atau nanti lanjutkan di rumah, belajar sama anak, belajar sama bapak atau suami kalau yang sudah suami memang pandai. Atau yang sebaliknya suami tak pandai, istri pula pandai, maka suami tak usah malu belajar sama istri. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, maka kalau selama keluarnya Allah sama-sama ibu lah. Kalau belum memang betulkan apa yang menjadi harus yang dibetulkan. Fatihah, tahiyat kan dibetulkan. Hadirin Allah zikir, baca Quran. Sempatkan waktu untuk baca Quran, yang sudah pandai baca Quran minimal kalau keluar jalan Allah Taala ini seminimal-nimalnya tuh Pak, seminimal-nimalnya 1 juz itu sebetulnya. Kalau bisa 2 juz 3 juz alhamdulillah. Ya. Kemudian hadirin semakin banyak baca Quran, masya Allah, pagi waktu sahur atau waktu menjelang subuh, baca Al-Quran itu yang paling baik kata Maulana Sa'ad. Waktu-waktu yang paling baik kata Maulana Sa'ad baca Quran itu di menjelang subuh. Nur, nampak Pak, cahaya Al-Quran itu akan masuk dalam dirinya. Kapan nampak manfaatnya? Dah masuk ke kubur nanti. Baca cahaya Al-Quran bersamanya, bahkan Al-Quran kan wujud seperti pemuda, bahkan akan menemani si mayat tadi, mendampingi sampai masuk surga. Insyaallah. Kemudian dia banyak zikir pagi petang dijaga. Kemudian tahajud, salat isra, salat taubat, salat hajat, salat duha. Maka ini jaga selama keluar di jalan Allah Taala. Kalau salat duha, jangan kita pula salat duha sebagaimana rumah pula. Kat rumah kita buat 4 rakaat pula keluar jalan Allah. Kita tingkatkanlah. Jalan Allah buat entah 12. Jadi orang beriman tuh kita niat baru belajar beriman ya Bang. Tapi kita insyaallah kita niatkan kita azam bagaimana kita sungguh-sungguh. Sehingga kalau bisa kita bangun istana di surga hari ini. Bangun istana nih Pak, bukan payah sebetulnya. Tak butuh modal banyak, istana di surga. 12 rakaat salat duha dah Allah bangunkan istana di surga. Istana surga tak sama istana dunia dah. Istana surga subhanallah. Bahannya bukan bahan-bahan yang yang masuk di akal kita. Dari lu'lu' marjan intan berlian Pak, istana di surga. Itu 12 rakaat salat duha. Barang siapa membaca qul huwallahu 10 kali, Allah tak janjikan akan bangunkan istana di surga lagi. Subhanallah. 10 kali. Masya Allah. Jadi kalau yang bagi ibu-ibu tak hafal ayat panjang-panjang, nak salat tahajud, nak kepingin panjang salat tahajudnya, maka baca 10 duha sebanyak-banyaknya, kalau bisa 100 kali 1 rakaat tuh. Masya Allah. Baca kalau Allah sebanyak-banyaknya. Kalau 10, 1 istana. Kalau 20, anggaplah seperti itu, 2 istana. Kalau 30, 3 istana. Masya Allah, kan seperti itu. Tapi karunia Allah lebih besar. Karunia Allah besar dan Allah lebih paham menilai atau memberikan ganjaran kepada hambanya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi banyakkan khidmat melayani, terutama berkhidmat kepada diri sendiri, jangan sampai dikarenakan kita orang lain susah, seperti itu insyaallah ya. Gitu juga berkhidmat diri sendiri, minimal berkhidmat pada jamaah. Kalau kita diputuskan jadi petugas khidmat, maka niat berkhidmat untuk menyenangkan orang lain. Itu atas kehendak Allah. Makanya orang yang ditugaskan khidmat itu kalau bisa salat hajat dulu, minta kepada Allah, ya Allah, saya hari ini bertugas khidmat, semoga ya Allah berikan kemampuan pada saya untuk menyenangkan hati saudara-saudara yang saya khidmat. Seperti itu. Orang kalau sudah disenangkan, masya Allah, Pak Allah pun akan, kalau kita mampu menyenangkan saudara kita muslim, maka Allah akan senangkan kita. Insya Allah ya. Berkhidmat melayani, apalagi kalau datang tamu, macam mana kita berkhidmat datang tamu, melayani tamu ya, ada melayani tamu. Hadirin Allah, pakaian-pakaian juga khidmat, jangan sampai kita menyusahkan orang lain, pakaian terserak-serak ke sana sini ya. Maka kita kemas baik-baik rumah yang kita datangi juga, rumah yang kita datangi jangan sampai rumah orang tuh berserak-serak. Kalau bahasa kita berserak-serak lah. Bagaimana kita tetap jaga kebersihan, kemas daripada rumah itu sendiri, kemudian kemas rumah itu sendiri. Hadirin Allah Taala, kemudian lagi apa yang mesti ketukarannya, kurangi masa tidur dan istirahat. Tapi memang Pak, kalau dah kita perbanyak 4 yang perbanyak ini otomatis tuh, yang apa yang dikurangi otomatis terkurang dia. Kurangi masa makan dan minum.
Jadi tidak-tidaknya sebelum kenyang berhenti. Sebelum kenyang berhenti. Ini trik yang diajarkan Rasulullah SAW yang akan membebaskan dari segala penyakit. Berhenti sebelum kenyang, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini rumus sehat sebetulnya. Ini sunnah Rasulullah. Rupanya di balik sunnah ini ada kemaslahatan baik jasmani maupun rohani. Contoh saja kencing orang makan berdiri, minum berdiri. Minum berdiri dilarang. Sementara agama ajarkan, sunnah Rasul mengajarkan minum itu duduk. Ternyata di dalam minum, kalau kita minum duduk, saringan dalam diri kita berfungsi, tidak langsung masuk ke ginjal, menghantam ginjal, disaring dulu baru masuk ke ginjal. Keluar air zam-zam beda lah. Zam-zam ini sudah bersih. Minum berdiri pun tak apa-apa kata ulama. Tapi kalau air lain mesti minum duduk. Rupa-rupanya khasiatnya apa, Pak? Kemaslahatannya rupa-rupanya bermanfaat untuk ginjal kita. Makanya orang banyak kena penyakit ginjal karena banyak minum berdiri. Itu Pak, Masya Allah, baru suatu sunnah itu jadi banyak kemaslahatannya dalam diri kita. Kalau ginjal bermasalah, masalahnya banyak nanti berembet-rembet masalah yang lain. Begitu hebatnya Pak sunnah nih. Masya Allah. Jadi insya Allah kita amalkan sunnah ya, berkhidmat sungguh-sungguh. Mengurangi masa makan dan minum. Kemudian alhamdulillah, apalagi kurangi tidur dan kurangi bicara sia-sia. Kurang bicara sia-sia. Kalau bapak ini keluar masjid. Kalau tidak ada kepentingan jangan keluar dari masjid. Kemudian alhamdulillah taat, kalau masa ibu-ibu taat kepada keputusan musyawarah daripada rijalnya. Apa yang jadi keputusan musyawarah daripada rijal, itulah keputusan Allah dan Rasul. Kalau kita taati, insya Allah hidayah untuk kita yang menaatinya. Kemudian kita utamakan amal istimai dan daripada infrodi. Utamakan istimai dan sempurnakan amal infrodi. Jangan sampai kita sibuk menyelesaikan zikir pagi petang, kita taklim jam 9 dan dimulai. Ya, zikir pagi petang dan dimulai. Zikir pagi petang, taklim pagi dan dimulai, kita masih sibuk menyelesaikan sholat duha, zikir pagi petang, jangan. Nanti kita tunda dulu. Kita sempurnakan amal istimai kita, duduk dalam alam istimai, ya. Bab makan gitu juga. Ada 8 perkara amal istimai, nanti boleh dibahas di muzakarahkan nanti. Supaya jangan terlepas daripada amalan berjamaah. Amal istimai ini amal berjamaah. Insyaallah ya. Kemudian ada amal infrodi, ada amal istimai. Kemudian jaga kehormatan masjid bagi rijal dan jaga kehormatan rumah yang kita datang bagi ibu-ibu. Kemudian jaga sifat sabar dan tahammul, sabar dan tahan uji. Selama keluar ini banyak masalah, karena banyak perlu yang hal-hal yang datang yang perlu kita sabar. Apalagi dalam perjalanan nanti, ini perlu sabar dan tahan uji, insyaallah ya. Awal sampai depan rumah saudara kita juga gitu juga, mungkin tak sesuai dengan keinginan kita, maka kita sabar. Kemudian hadirin, apalagi jangan mengharap makhluk, mengharaplah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk, mintalah hanya kepada Allah. Jangan memakai hak orang lain tanpa izin, baik apapun yang sekecil apapun, maka kita minta izin dulu sebelum kita memakai. Baik sabun, odol gigi, segala macamnya kita minta izin dulu, belajar. Kasut. Kemudian hadirin, tinggalkan sifat boros dan mubazir. Perkara-perkara yang mubazir. Jadi yang mubazir itu salah satunya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Misalnya pokoknya perkara mubazir lah, mungkin kita dah paham ya apa yang mubazir. Bukan berarti Pak ketika makan dari hidang, makan kita ramai-ramai disisihkan makanan tuh. Ini mubazir nih, harus kita makan kita habis sementara udah kenyang semua. Ada Allah kenyangkan. Ini tak boleh sebetulnya. Yang dikatakan mubazir, membuang makanan tanpa ada niat memberi sedekah kepada makhluk yang lain. Sementara makhluk Allah banyak lainnya. Ada ayam, ada anjing, ada semut. Ya Allah, ini makanan kau hantar makhluk untuk makan, ini termasuk sedekah, bukan mubazir namanya. Kalau membuang makanan tanpa ada niat mengasihi makhluk yang lain, ini namanya mubazir. Ya insyaallah ya. Jadi hadirin Ustaz, jangan dipaksa ini, Pak ini mubazir tak boleh, harus habiskan Pak. Orang kawan kekenyangan dah kenyang dah, dipaksa juga airnya, Masya Allah, pecah hati pula di situ kan. Ini harus hati-hati. Yang dikatakan mubazir, membuang makanan tanpa ada niat memberi sedekah kepada makhluk Allah yang lain. Insyaallah ya. Hadirin mulia, maka jangan bicara politik, khilafiyah, perbedaan pendapat, jangan bicara masa status sosial, ya, pangkat dan kedudukan jangan diceritakan, aib masyarakat jangan diceritakan, masalah dharma, uang, jangan kita ceritakan, insyaallah ya.
Nah, insya Allah Pak, banyak lagi ada adab. Dan selama perjalanan nanti, nanti jangan keluar dulu, Pak Ibu-ibu, sempurnakan dulu apa hijabnya. Sebelum keluar sempurnakan hijabnya full. Jangan keluar sebelum dipanggil suaminya. Maka setelah panggil suami baru kita keluar. Dan sempurna full hijab, ya. Kemudian hari mulia, sunnah digandeng ketika itu berpasang, digandeng oleh suaminya, pegang tangan suami. Seperti itu insyaallah ya. Nampak harmonis lah, macam pokoknya sekarang macam bercinta lagi lah bahasa itu. Harmonis, berpegang tangan suami. Inilah masanya. Orang agama itu memang nikmat, orang amalkan agama itu memang nikmat. Sakinah wa mawaddah itu pasti datang. Kalau tak ada jangan harap datang sakinah mawaddah kalau tak ada agama. Berpegang tangan, berzikir kepada Allah untuk perjuangkan agama. Masya Allah, tenanglah jiwanya. Dia dijaga Allah, dilindungi Allah subhanallah. Perasaannya itu seperti itu. Insya Allah ya. Maka kemudian selama perjalanan nanti usahakan dia kalau ada kendaraan, gunakan kendaraan apa maksudnya, nanti kalau pakai becak atau pakai Honda kan, ada naik kendaraan, amalkanlah keluar rumah, amalkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kalau perlu sholat safar dulu, bahkan sunnah sholat safar sebelum kita melakukan perjalanan, insyaallah ya. Sholat safar mohon pada Allah agar perjalanan kita ini jadi asbab hidayah, ditolong Allah Ta'ala. Kemudian doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, langkah kaki kanan. Masuk rumah, keluar rumah sama kanan, masuk rumah kanan, keluar rumah pun langkah kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan Bismillah, duduk Alhamdulillah. Selama perjalanan jaga pandangan, tundukkan pandangan, jaga pandangan. Bahkan banyakkan zikir kepada Allah, tawadhu kepada Allah. Insyaallah ya. Agar apa Pak? Orang tengok kita, masya Allah, langsung sampai kepingin taat kepada Allah. Orang tengok kita, ya Allah, kepinginlah aku taat kepada Allah, kepingin aku, masya Allah, langsung teringat akhirat. Orang ingat kita ingat Allah, orang ingat tengok kita langsung teringat kepada kampung akhirat. Itu yang kita kehendaki. Kenapa? Rupa-rupanya orang yang sedang berjalan itu ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat. Insyaallah Pak ya. Kemudian hari mulia, sampai perjalanan nanti, kalau mendaki ya kita ucapkan Allahu Akbar, menurun subhanallah. Kalau jalan cantik alhamdulillah. Kalau jalannya susah atau belok-belok, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian banyak lagi ada perjalanan sampai rumah sekampung kita datangi atau naik kapal, jangan lupa baca doa naik kapal. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Maka kita baca doa ini, insyaallah kita selamatkan kita dalam perjalanan kapal, insyaallah ya. Kemudian dia duduk politik di kapal dengan pasangannya atau ibu-ibu dengan ibu-ibu aja. Kalau memang di kapal memang sempit, kalau ada tempat duduk memang tempat duduknya khusus memang tak muat, biarlah sama-sama ibu-ibu duduk situ. Nanti dah naik nanti baru tengok pasangannya masing, jangan nunduk pula, tak nampak pasangannya, tiba-tiba dia pegang tangan orang. Tengok semua betul. Jadi seperti itu. Jadi sampai pelabuhan nanti naik, sampai di kampung kan jangan lupa baca doa anaknya kampung. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma rzuqna janaha wa habibna ila ahliya wa ahli solihi ahliya ilaina. Kemudian dia boleh setelah nanti sampai sana nanti gunakanlah adab bertamu. Bagaimana adab bertamu? Bagi bapak-bapak kan ke masjid nih, ibu-ibu kan ke rumah saudara kita nanti. Maka gunakan adab bertamu, gimana cara adab bertamu. Kalau memang tamu mempersilakan sebelum kita masuk nanti, bapak boleh lihat apa namanya? Ditengok dulu kan? Ditengok dulu rumah tuh yang kita datangi. Memenuhi syarat tak, maksudnya dah tertutup sempurna ke hijabnya, berapa lapis. Itu nanti bapak-bapak boleh tengok. Minta izin dengan orang tuan rumah. Sebelum ibu-ibu masuk ditengok dulu WC dia, apa dia segala macam. Kalau dah sering masuk mungkin dah tak apalah. Tapi kalau belum rumah baru perdana masuk, kita tengok dulu. Kita apa namanya itu? Melakut lu, tengok lu keadaan rumah tuh. Tak ada bocornya pula, tak apa. Ya, tempat mandi. Tengok dulu. Insyaallah ya, tempat wuduknya di mana. Jangan sempat wuduk dalam WC pula, ya kan gitu. Tengok dulu betul-betul. Terpaku rumah namanya. Setelah itu nanti baru dipersilakan ibu masuk nanti, insyaallah ya. Dan nanti insyaallah hanya itu dapat saya sampaikan. Yang benar datang pada Allah, yang salah terkeliman saya. Maka insyaallah kita doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مشرف القلوب شرف قلوبنا تعادك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ومن تقبل علما نافعا ورزقا حلالا وات مباركا وذرية حياة طيبة لسانا ذكبا خاشعا. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, saya sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah, lalu pun datang besar maupun kecil, ya Allah, sembunyi yang pun terang-terangan, ya Allah, jangan kau sisakan dosa-dosa dalam diri kami yang menyebabkan kami susah dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, ampunilah dosa keduranta kami, ya Allah, ya Allah telah membesarkan kami kasih sayang, Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami, ya Allah, sekiranya orang tua kami telah meninggal dunia, ya Allah, jadikan kuburan sebagai taman-taman surga, ya Allah, kau luaskan kuburan sejauh mata memandang, ya Allah, gantikanlah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan, wahai Allah. Ya Allah Rahman, ya Allah, jadikanlah seluruh amalan fardu dan sunat kami kau alirkan kepada mereka berdua, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, ya Allah, sedang orang tua kami masih hidup, ya Allah, jadikanlah sisa-sisa umur dapat mentaati Engkau, ya Allah. Ya Allah, perjuangkan agama, ya Allah, mati dalam husnul khatimah, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah. Ya Allah Rahman, ya Allah, ampunilah dosa anak istri kami, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa anak istri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang solehah, ya Allah, istri yang da'i, ya Allah, yang siap memperjuangkan agama, ya Allah, yang siap susah payah untuk agama, ya Allah. Ya Allah, bisa wujud agama sempurna dari kami bahkan umat seluruh alam, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami, ya Allah, untuk perjuangkan agama, ya Allah, dengan istri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, masukkanlah agama sempurna dalam diri kami, ya Allah, tanamkanlah hakikat, ya Allah, hakikat iman dan Islam dalam diri kami, ya Allah, sehingga kami memahami daripada nilai iman Islam dan itu sendiri, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, berikanlah kefahaman agama pada anak kami, ya Allah, jadikanlah anak kami hafizah, alim, da'i dan da'iyah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang siap memperjuangkan agama, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu, ya Allah, walaupun hari kami berpisah dengan anak kami yang kami cintai, ya Allah. Allah, nanti akhirat kami berharap pada Engkau, ya Allah, kau kumpulkan kami di akhirat kelak di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, kau bentuklah sifat-sifat mulai dalam diri kami, ya Allah, bagaimana sifat-sifat sahabat, ya Allah, wujudkan dalam kehidupan kami, ya Allah, sehingga kami membawa agama, usaha agama dengan 6 sifat sahabat, ya Allah, sehingga agamanya akan tersebar, ya Allah, akan tersebar ke seluruh alam, ya Allah. Ya Allah Rahman, ya Allah, ya gunakanlah diri, harta, masa kami untuk perjuangkan agama, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami usaha nubuah, ya Allah. Ya Allah, jangan kau campakkan kami usaha nubuah, ya Allah. Inilah satu-satunya usaha, ya Allah, yang akan menyempurnakan iman dan amal dalam kehidupan kami, ya Allah, yang mendatangkan ketenangan dalam jiwa kami, ya Allah, yang akan yang menyebabkan kami masuk surga-Mu, ya Allah, yang membebaskan kami daripada azab yang pedih, wahai Allah. Inilah usaha yang tidak pernah merugi, wahai Allah. Tanamkanlah kepahaman dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, ya Allah, bantu kami, bimbing kami, ajari kami, lah sebagai bantu bimbing Nabi dan sahabat, ya Allah, sebagaimana ajari Nabi dan sahabat, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, bantu kami, bimbing kami, dan ajari kami sebagai bimbing dan kau ajari Nabi dan sahabat, wahai Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, ya Allah Rahman Rahim, ya Allah, berikan hidayah umat surah alam, ya Allah. Bantulah jemaah bergerak surah alam, ya Allah. Bantulah jemaah bergerak surah alam, ya Allah. Istri-istri yang tinggalkan, bantu mereka, ya Allah. Ya Allah, anak-anak yang kami tinggalkan, bahkan anak yang mereka tinggalkan juga bantu, ya Allah. Hibur mereka, ya Allah, ketika mereka sakit kau sembuhkan, ya Allah. Bahkan kau jadikan aswad hidayah yang kesakitan yang kau berikan kepada mereka, ya Allah. Setiap kesusahan yang kau datang kepada mereka, jadikan aswad tersebar hidayah ke seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, satukan doa kami dengan masyarakat kami, ya Allah. Satukan doa kami dengan jemaah bergerak surah alam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta